matan dan pengarang syarah, kemudian kepada seluruh guru-guru yang sudah mengajari kita kitab Al-Hikam. Ala hazinnya wa ala kulli niyati salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر لنا ولا تعسر علينا ربي أتمم لنا بالخير كن بأوصاف ربوبيته متعلقا wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Adalah engkau dengan sifat rububiyahnya Allah ba'adunya orang bagantuang. La mutahaqqiqan, tidak orang mentahqiqan. Iz la hazun lil abdi fi syai'in, karena tidak ada keuntungan bagi hamba pada suatu jua min ausafi maulahu, dari persifat maulanya hamba, illa ta'alluquhu bihi la tahaqququh, kecuali bagayunya hamba, bagantungnya hamba dengan yo sifat, tidak mentahqiqkan yo sifat. Dan dengan sifat ubudiyah engkau orang mentahqiqkan. Wa ma'na at-ta'alluqu bi ausi rububiyati an-nazru ilaiha, dan barang makna bagantuan dengan sifat rububiyah ba'ala baramula memandang kepadanya sifat, wa mulahazatiha, dan menjagonya sifat, ai muzaha ai mulahazatun kauniha lahu, artinya menjagonya keadaannya sifat, bahwa keadaannya baginya Allah. Di mana bagantuan sifat rububiyah Allah itu apa? Memandang kepada sifat tadi dan menjago dengan hati bahwa sifat itu milik Allah. Fala yasahhu laka antatasaffa bi syai'in minha, maka tidak sah bagi engkau bersifat engkau dengan suatu jua daripadanya sifat. Wa ma'na at-tahaqquq bi awsafil ubudiyati, dan barang makna tahakkuk dengan sifat ubudiyah. Ba'ala baramulu an-nazru ilaiha wa mulahazatiha wa mulahazatuha, memandang kepadanya sifat dan menjagonya sifat. Amu kasi menjagonya ai mulahazatun kauniha lahu, menjago keadaan sifat itu bagi keadaannya baginya hamba.
Mangko hionyo nan sifat itu balnya allati atau sudah tahu lafaz itu. Allati yang bagi mana? Ya nak yang bagi tengko nak. Titik. Yang bagi ni semua ya. Allati yang bagi ni itu ya. Dari bagi pensil bawah aja bingung nanti deh kan. Yang bagi. Mangko hinya sifat hambo itu, ba'alah sifat ubudiyah itu, ba'alah hinya allati yang sepatutnya yang bagi nanti ya, yang bagi bahwa bersifat dengan sifat itu hambo pada hakikat. Tidak la bi ausafi rububiyah, tidak dengan sifat rububiyah. Jadi kita sebagai hamba, sifat rububiyah Allah itu tampik kita bagantuang. Dan kita tahqiqkan sifat rububiyah hawa. Jangan sampai kita mentahqiqkan sifat rububiyah itu. Itu namanya itu awak memakai pakaian Tuhan. Awak. Jadi kalau kaji-kaji kuat macam kaji-kaji bukan kaji surau, ya kaji tarikat je pekerjaannya, tapi carwe nak kaji surau roh. Bakarian kainyo kaji itu, tu mesti kaji itu. Mantahqiq. Jadi nak bergantung dengan sifat rububiyah dah mantahqiq kan sifat rububiyah tu ke dia. Tak sifat rububiyah dia pakai dah. Ya nya mengaji tarikat tapi nak tahu pada sampai ikam kan. Yang kaji tarikat tapi kaji tadi kadang-kadang ya ada kesalahan itu, salah style atau salah setting jadi settingnya salah, bahannya itu juga kaji tapi settingnya salah, di melenceng jadi itu. Jadi kalau kaji nama dia itu arahnya mendabik dado tuh, berarti tidak mendabik dado. Mendabik dado mau dikaji itu ya. Itu artinya apa tuh? Lah mengaji lah maka sombong atau nama takis berubah nama itu. Agak kan. Itu karena sembahyang, tidak dijaleh deh tuh kasih sembahyang tuh. Contoh. Ini mengaji itu tujuannya untuk apa? Kaji itu untuk merendahkan orang lain deh. Tujuannya mengecek mana itu? Mengecek bahwa ini santi yang kajinya tinggi. Bang, kau nama salah dosis ya. Nah, ini na sembahyang kau. Ini udah sembahyang, udah sembahyang lo digandahan ya kecil. Itu kan sembahyang itu jeleh dia tuh sembah itu. Jeleh dia itu hakikat sembahyang. Itu contoh. Itulah menunjukkan orang itu bersifat takabur, sombong namanya. Atau kaji kan dinilai-nilai. Itu kaji sinan tuh kaji betino kaji itu. Kaji kami nan jantan. Atau nama itu tuh lamantah jika sifat rububiyahnya nama itu, sifat rububiyah dipakai itu. Contoh. Jadi nak ditakikkan di atas sifat rububiyah, sifat kehambaan. Sifat kehambaan tuh magandah segala indah.
Itu enggak. Kasagala indah awaan ke diongihan ke disombongan. Bawa ke mengandan orang lain. Kalau mengandan orang lain berarti awak tinggi. Coba baca kaji kok bukan tujuan mengandan orang lain tak. Tapi awak mengkritik pemahaman yang salah. Dan barang loma yang memperoleh yo seorang yo siman, dan barang loma yang memperoleh yo hambo padonyo hambo itu daripada sifat-sifat rububiyah ba'ala barang mulo mangko hiyonyo matu ba'ala hiyonyo ariyah pinjaman pada sisinyo hambo. Walaisa huwa lahu hakikatan dan tiado hionyo sifat itu baginyo hambo pada hakikat. Kamu kasih itu sifat-sifat Allah tu ko ado di awak acan tu Allah bersifat ilmu awak berilmu lo. Allah bersifat wujud awak wujud lo. Allah bersifat hayat awak hayat lo. Allah bersifat sama awak sama lo. Allah bersifat kudrah awak kudrah lo. Itu semua hanyalah ariyah pinjaman dan sifat awak sebenarnya. Itu yang merewat itu jadi ya kalau ada maka surat itu. Itu kan apa namanya orang yang literal ya, kaum literal itu pemahamannya itu ya kasar namanya itu kan. Allah itu seperti bentuk manusia kan bahaya itu. Allah kaji kita gini bahwa kalau ada kita menemukan diri kita sifat-sifat Allah, maka sifat ketuhanan itu hanyalah ariyah pinjaman. Bukan sifat kita yang hakiki. Kalau hakiki itu tidak bisa dipisahkan awak itu milik awak. Faizala haza maka bila menjago yo hambo kaunal ghani wal qudrah wal izzah wal quwwah laisat illa lil maula. Bila menjago yo hambo akan keadaan kayu. Kok kayu awak? Kayu itu adalah pinjaman dari Allah. Wal qudrah dan kuaso awak kuaso itu dari pinjaman dari Allah. Wal izzah dan kemuliaan. Sifat mulia itu adalah milik Allah. Itu hanya kalau awak dimuliakan orang, mulia dalam masyarakat, dalam kehidupan sosial, itu hanyalah ariyah pinjaman. Semua itu laisat illa lil maula, tiadalah itu kecuali bagi Allah, bagi maula. Wala haza dan menjago yo hambo annal ladzi yatasafu bihi al-abdu yatasafu bil abdu hakikatan huwa asdaduha. Dan menjago ya hambo bahwa sungguhnya al-ladzi yang bersifat dengan al-ladzi itu hambo pada hakikat hionyo al-ladzi itu ba'ala sungguhnya lawannya tio. Jadi sifat asli kita hambo ko lawan dari segala sifatnya tadi itu. Kayu lawannya fakir. Kudrah apa lawannya? Lamah al-ajzu. Ya enggak? Izzah mulia apa lawannya? Hino. Kuwait lawannya lemah. Itulah sifat hambo yang asli yang hakikat itu sifat lawan dari sakrona tadi. Wahia al-fakir lawan dari kayu, wal ajzu lawan dari qudrah, wazillu hino lawan dari
mulia. Wadha'fu lemah lawan dari quwwah. Kudrah aja kuah tu beda. Kudrah aja kuah dia. Tak beda tu. Tak beda kira tu kau. Kuah so kuah. Kuaso tu lebih umum pada kuwait nak. Tak. Kalau kuwait itu, kalau kuaso itu seperti Allah Maha Kuasa menciptakan. Itu masuk Maha Kuasa. Buat. Di kudrah itu kuaso. Kuah itu sebenarnya lah masuk dalam kudrah itu cuma. Jadi sebenarnya kuwait itu masuk dalam kudrah. Tapi kudrah itu lebih luas maknanya dari kuah. Kalau kuah itu lebih lebih kepada energi, kekuatan. Untuk lebih jelasnya dicek long kamus tunggu. Lebih detailnya beda ya, kudrah dengan kuah. Ba'alah ada di iza makanya lah panjang apa ya gua itu jo iza bakang lama kali lihat mangko bila menjago yo hambo akan keadaan kayu dan kuasu dan mulia dan kuai ba'alah keadaannya tiado lah itu kecuali bagi maula dan menjago lo yo hambo bahwa semuanya alazim bersifat dengan itu hambo pada hakikat ionyo alazi itu ba'alah ionyo ba'alah sungguhnya lawannya tiuk tadinya lawan baiknya fakir dan lemah dan hino dan damah ba'alah apabila sinan jauh izat manolong akan yuhambo tu Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya Allah. Jadi kalau kita mentahqiqkan sifat ubudiyah maka Allah akan memberi melimpahkan sifat-sifat ketuhanan kawa. Maka adalah ya hamba banyak kayu dengan Allah, kuasu dengan Allah, alim dengan Allah. Alim dengan Allah. Mulia dengan Allah, lagi kuat dengan Allah seperti yang supaya kadatang yema pada katonya pengarang. Tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafi. Ada di belakang tuh. Kata pengarang, takiaklah engkau dengan sifat engkau. Kalau ditakiakan membantu, menolong akan engkau, atau memberi akan engkau, memberi Allah akan engkau dengan sifatnya Allah. Jikalau awak mentakiakan sifat rububiyah, itu pegang Tuhan kau. Pakaian Allah yang dipakai. Arti itu. Awak memakai istidrat ya. Jadi kalau kita mentakikan sifat rububiyah itu namanya awak memakai pakaian Allah tanpa izin. Pegang kau. Tapi kalau kita memakai pakaian awak, pakaian ubudiyah, maka Allah beri kita pakaian. Ibarat itu. Sayang Allah ke awak, diberinya awak, dipakaikannya sebagian sifat-sifatnya ke awak. Ditakikkan sajalah sifat awak, Allah akan memberi sifatnya.
Kemudian maila ia pengarang summa allala zalika biqauli, kemudian maila ia pengarang akan demikian dengan katanya pengarang manaka antad'a ma laisa lak mimma lil makhluqin, managa ya Allah akan engkau bahwa mendakwakan engkau akan ma yang tiada yuma bagi engkau, artinya mengharamkan ya Allah engkau bahwa mendakwakan engkau sesuatu yang tiada ya satu itu bagi engkau daripada ma yang didatangkan orang yuma bagi makhluk mereka itu daripada haratu. Misalnya kini ada tanah orang dah diklaim dah kau tanah awak mah, itu contoh. Batu Allah marah tidak haram hukum mah awak dapat murka Allah. Haratu orang diklaim dah haratu awak pegang Tuhan kawak. Dan menemukan ya Allah akan ya perbuatan itu, akannya dakwah itu dengan dan menemukan akannya dakwah itu Allah Ta'ala akan udwanan wa zulman, akan aniaya dan aniaya zalim. Mangko ada kau membuliakan ya Allah bagi engkau subhanahu bahwa mendakwakan engkau akan sifatnya Allah. Padahal ya Allah itu banyak Tuhan orang alam mereka itu. Sedangkan hak milik manusia ya sama manusia awaknya didakwa milik awak. Lai begang Tuhan kawak. Apalagi sifat Tuhan lo nan diklaim didakwa dewa sifat awak. Nah, kalau logika kau ana mau kau kias aula, enggak? Kias aula. Itulah bagi marah aja kawaknya enggak. Sedangkan hak milik orang lain je sama manusia awak didakwa milik awak. Alai marah Tuhan kau, murka Tuhan kau. Aku sifat Tuhan lo nan didakwa diklaim dewa. Tentu lebih murka Tuhan kau. Artinya maka adalah dakwah engkau di yang demikian dari badonya daripada sabasa zalim dan sasangat-sangat aniayu. Maka bila mendakwakan engkau bahasanya orang kayu atau orang kuasa atau orang muli atau orang kuat atau orang alim seperti ma yang jatuh yang ma bagi setengah yang terjadi bagi setengah manusia ba'al apabila ado demikian ba'adonya daripada besar maksiat hati dan daripada mensyarikati marbub bagi Rab, mensyarikati hamba bagi Tuhan, dan daripada nan keji daripada nan paling keji pada sisi orang arif mereka itu. Ya. Kau apa kemah mulai baru ya, tunggu. Dan barang mulo dan setengah daripada nan paling keji pada sisi orang arif mereka itu ba'ala barang mulo wujud suatu daripada mensyarikati pada hati hamba dengan mendakwakan sesuatu daripada sifat ketuhanan bagi dirinya hamba. I'tikadan pada i'tikad atau perkataan kaulan atau perkataan kaulan atau perkataan. Penting nak. Dan setengah daripada nan paling keji nan nan keji pada sisi orang mereka itu ana setengahnya wujud sesuatu daripada sarikai pada hati hamba dengan mendakwakan syirik kan daripada wujud syirik pada hati hamba dengan mendakwakan sesuatu daripada sifat rububiyah bagi dirinya hamba pada i'tikad atau perkataan. Kata orang arif itu yang paling keji, sesuatu yang paling keji. Itu berarti ya, Wak. Kalau dari perkataan itu habis kalau etika itu ya, kalau dari perkataan mah. Perkataan itu contoh sifat sombong tuh lah.
Atau orang yang mengaku dirinya orang alim misalnya. Oh. Orang yang menyombongkan diri dengan perkataan. Di hati aja dong. Nggak di hati aja sombong tadi itu udah keluar di mulut ya. Alun tahu kalian Lesia dan kok. Itu kan jalannya perkataan itu. Nah sombong tadi itu di hati aja nggak keluar di mulut, itulah apa tuh merasa awak lebih mulia pada orang lain, lebih tinggi pada itu lah katanya kesombongan itu. Lah maraso dah. Etika gitu ya. Nah etika tuh di hatinya. Kalau dia melakukan keluar di mulut ya. Belum tahu kalian siapa dan lain. Kalau mau Nabi Musa tuh ada ceritanya tuh. Ah, mana bisa? Ya kalau anu tuh mah orang bertanya ke Nabi Musa, siapa yang paling alim di Bani Israel itu? Aku yang paling alim gitu ya kan. Itu pede itu sama itu dah. Pede itu sombong beda ya. Iya, kalau nyekan merdeka, kalau di Nabi dan Rasul, Nabi itu kan maksum, nak. Iya. Iya. Jadi maksum Nabi itu kalau ada zahir kesalahan dia, itu ada hikmahnya kan gitu. Jadi kalau di orang lain, zahir itu kan memang sombong tuh kan. Jadi Nabi itu kan maksum, dijago dari dosa. Jadi tujuannya itu untuk pelajaran bagi umat. Sedangkan Nabi Musa ngecek dia itu alih karena diajar di Tuhan kan. Nah gitu. Nah itu tujuannya tuh. Apalagi awak. Sedangkan Nabi kesayang Allah tuh ngecek dia tuh. Dia pelajaran. Dia hakikatnya Nabi tadi maksum. Ini tidak berdosa. Cuma kalau zahir dinyo sesuatu, kadang Allah beri juga apa, tapi untuk pelajaran bagi umat. Bicara akidahnya kan maksum, tidak. Tapi kalau zahir apa namanya itu zat pekerjaannya tadi itu memang sifat takabur tuh. Gitu. Siapa yang paling alim? Ya saya yang paling alim. Itu kita lah merasa paling tinggi. Kalau Gitu. gaya apa tuh? Ah? Ada logam tuh, nya nggak tahu mengecek, cuman gaya itu gaya yang sombong, Gaya, Pak. Kalau gaya tuh bisa nilai itu dah. Lewat ceria saya kan. Tunggang yang mana kan? Berlamat itu kan. Iya, dalam hati itu Tuhan dan tahu jinyo sendiri. Nah. Jadi gaya tadi itu gaya. Ya kalau gaya itu nandahi menunjukkan batin dah. Ya, di gaya itu orang sombong itu kadang-kadang kan nampak gaya itu adalah indikasi-indikasi itu ya. Tapi gaya itu bisa dipastikan gitu kan. Mungkin gaya itu mau kasih terima kok mimik muka ya. Mencibi ya. Mencibi. Hah? Tidak bakal dewa atau lah. Kebetulan apa buat tilo ya, itu kan tinggi banget ya. Awak mana itu ya menjaga aja tira tuh. Ya itu wak, apa itu kita sarah aja kepada Allah itu lah. Pakai supaya itu husnuzan. Ya husnuzan ya. Nyo kaji tasawuf sonana kan untuk kawa dia doa nak. Tadi ya wak. Jangan sampai terpakai dua mode itu nih.
Itu beda ke jasauko kedianduan kawa. Tapi awak baca itu kan contoh, nah. Jadi kalau contoh itu jaleh nyatu, itu jaleh waktu itu contoh sifat sombong tuh. Gitu. Kalau di hati wak nak tahu loh. Nan jalai. Kalau nampak dia orang ya, mereka tu kalau malah itu, dia lihat tu kedai kau ada tak? Nah kenapa deh ya. Kalau hijau kekayaan pada itu hijau mungkin lagi gak jaga ngaji ya, wah dileceh ngaji. Ayo. Kamu lagi loh. Ya kadang-kadang lu lihat kan pada jo kasan tiang wah ya karena aku yang jelas ini aku nak ya benar dulu ada Allah ya. Lah lanjut li'anna zalika karena usul demikian ba'ala sungguhnya menelanjangi baginya Allah, menelanjangi Tuhan ini. Bahkan menelanjangi Tuhan sahaja memakai pakaian Tuhan. Dan takabur atehnya Tuhan. Dan pada hadis al-kibriya'u ridai wal uzmatu izari. Faman naza'ani wahidatan minhuma alqaituhu finnar. Baramlo kebesaran bala baramlo rida aku, selendang aku. Dan baramlo kebesaran bala baramlo izari, apa tuh izari? Kain kaci aku atau kain sarung aku, kain. Aku baramlo siman yang menanggakan simakan aku bukan salah satu daripada keduanya. Ba'alaman menjatuhkan aku ke sembilan padonaraku. Nah, di hadisku tidak bisa dipahami secara harfiah kan. Pakaian Tuhan dia, selendang Tuhan tuh. Manusia jadi ya, itu tidak bisa seluruh Al-Quran dan hadis itu dipahami secara harfiah. Artinya sifat kebesaran itu, sifat bertinggi diri itu adalah sifat Allah. Yang dipakai dewa, tidak pakaian hambo tuh. Dan pada satu riwayat qasam tuhu membinasukan aku kanisman. Dan baram lemah namun nazaah namanya ba'ala baram lo dakwah dengan ibarat atau i'tikad. Itu disebut dengan menanggakan munazaah tadi itu. I'tikad di hati. Ibarat itu dengan ungkapan. Jadi dengan ungkapan wasabui kok. Wasabui dengan perkataan. Dan barang memidafaikan dua ini, dua sifat baginya Allah Ta'ala berkinayah. Kinayah, bukan hakiki itu. Atau tadi itu. Izari, ridai, selendang. Daripada sangat ikhtisas. Daripada sangat khusus dengan keduanya. Artinya dua sifat tadi itu adalah satu yang sifat khusus bagi Allah, tidak boleh dipakai oleh hamba. Daripada sang ikhtisas dengan keduanya. Nah, saya ulang. Sadain lo ya.